Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarana Esmeralda dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240127 dari kelompok 15 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan mengenai modul 5 yaitu analisis Markov dan game teori. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama itu kita mau melakukan penyelesaian terhadap persoalan analisis Markov. Di sini soalnya itu ada yang pertama di Kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% perpindahan ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total penggunaan e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi study state dan interpretasinya. Jadi di sini kita bakal menganalisis selama 3 tahun ke depan itu menggunakan analisis Markov. Baiklah, langsung aja kita lakukan pengerjaannya itu dengan dua software. Yang pertama itu ada RStudio dan yang pertama itu ada RStudio dan yang kedua itu ada OMVM. Baiklah, kita ke RStudio. Bakal running beberapa sintaks. Yang pertama itu kita bakal running dulu ini analisis Markov. Terus di sini kan ada definisi vektor awal, di mana proporsi pengguna saat ini stat 0, yang artinya 0,5, 0,55 dan 0,45 ini merupakan eh, 55 ini merupakan 55% pengguna OVO dan 45% pengguna Dana, di mana data tersebut tadi ada di dalam soal. Nah, selanjutnya kita definisikan matriks transisi eh, 0,82, 0,18, 0,76, 0,24. Apa sih ini itu? Ini itu merupakan 08, 0,82 atau 82% itu tetap menggunakan OVO dan 18 persennya itu dari OVO ke Dana. Nah, selanjutnya untuk 0,76 atau 76% ini adalah tetap menggunakan Dana dan 24 persennya itu pindah dari Dana jadi ke OVO. Nah, terus kita hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Kita pakai stat 1, stat 0, stat 2, stat 1, stat 3, terus kita ke dari stat yang pertama itu kita dari stat 1 dulu ke stat yang pertama itu kita ke stat 0, terus kita ke stat 1, nah, dari stat 1 ke stat 2, nah habis itu ke stat 2 lanjut ke stat 3. Nah, selanjutnya di sini kita bakal menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Yang dimana ini tadi ada 3 tahun. Selanjutnya kita untuk call names-nya itu ada OVO, Dana, dan raw names-nya itu ada tahun atau year. Nah, selanjutnya kita menginstal library untuk operasi matriknya. Setelah itu kita mencari steady state-nya. Baik, langsung aja kita running dulu semuanya. Tentuin berapa hasil yang bisa diperoleh. Nah, kita langsung aja running semuanya. Dari yang analisis Markov sampai mencari steady state-nya. Kita running. Nah, baiklah, setelah kita running, di sini udah kelihatan beberapa hasilnya. Nah, setelah dihitung, itu hasilnya menunjukkan bahwa pengguna OVO meningkat cukup besar pada tahun pertama. Pengguna OVO itu menjadi 79,3%.
Nah, di sini pengguna dana itu jadi 20,7% dan pada tahun kedua itu OVO lebih meningkat jadi 80,75% dan si dana ini menurun jadi 19,24%. Nah, pada tahun ketiga itu penurunan dan kenaikannya cukup stabil yang dimana untuk OVO sendiri itu naik jadi 80,84% dan untuk dana itu turun sedikit menjadi 19,5%. Nah, setelah kita lihat hasil ini, kemudian kita kan tadi menghitung steady state-nya, yang dimana hasil dari steady state-nya itu adalah proporsinya juga hampir sama, yaitu OVO itu ada di sekitar 80,85% dan dana sekitar 19,15%. Yang artinya dalam jangka panjang pengguna akan cenderung stabil di angka tersebut. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis Markov, OVO akan menjadi layanan yang lebih dominan karena dalam jangka panjang itu sebagian besar pengguna di ada di OVO, sedangkan pengguna dana hanya sekitar 19% gitu. Nah, baiklah langsung aja kita ke penyelesaian yang menggunakan POM-PM. Terus kita pilih yang markup analis. Nah, setelah itu kita pilih yang new. Nah, di sini kita bisa tulis aja nanti analisis Markov terus sama name. Nah, untuk number of steps-nya itu kita pilih dua. Oke. Terus ini kita ganti jadi tiga karena kita mau nentuin ini 3 tahun ke depan. Ya gimana? Jadi di sini tulis tiga. Terus untuk step satu itu diubah jadi OVO. Step dua itu diubah jadi dana. Dana. Nah, di sini untuk angkanya itu sama seperti yang di soal tadi ya. Di sini itu adalah untuk komponen sendiri itu ada 0,55. Untuk dana itu ada di angka 0,45. Nah, selanjutnya untuk di OVO itu kan tadi ada 0,82 atau 82% yang stay dan ada 0,18 yang pindah ke dana. Nah, untuk dana sendiri itu ada 0,76 atau 76% yang stay di OVO dan yang pindah ke dana itu ada sekitar yang tetap di dana itu ada sekitar 0,24 atau 24%. Nah, selanjutnya ini kita bisa langsung running aja. Nah, di sini hasil yang didapat itu sama seperti di RStudio tadi, yang dimana hasil perhitungannya itu nilainya menunjukkan bahwa peluang pengguna itu ada di OVO sekitar 0,8086. Sedangkan di peluang pengguna berada di sekitar 0,19,14. Nah, begitupun dengan dana yang dimana itu, nah, begitupun seterusnya itu sama hasilnya seperti yang di studio tadi. Nah, baiklah, langsung aja kita ke soal nomor 2 untuk soalnya. Jadi di soal nomor 2 ini adalah dalam industri yang semakin kompetitif, Grand Bean Crop dan Nusantara Rose merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi yaitu mesin roasting otomatis RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas sistem monitoring PLT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing atau HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih suatu strategi serta
secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya dan hasil keuntungan dalam juta rupiah, bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian, tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan. Nah, di sini ada tabelnya. Ini untuk grand crop itu yang eh, kolom, sedangkan untuk grand crop itu dia kolom. Nah, untuk Nusantara Ros itu dia bentuknya baris. Nah, baiklah langsung aja kita eh, ke penyelesaian menggunakan RStudio. Game Theory di sini kita install package-nya terlebih dahulu, IPsoft. Kita running, kita install package-nya dulu. Selanjutnya kita membuat metrik payoff dari data yang ada pada soal yang berukuran 3 kali 3, yang dimana baris itu menunjukkan strategi dari green green bean crop, yaitu RO, SM, sama HP. Sedangkan kolom menunjukkan strategi Nusantara Ros, yaitu RO, SM, dan HP. Nah, baiklah, selanjutnya setelah matriksnya di running, itu kita bakal tentuin strategi dari Nusantara. Nah, selanjutnya kita hitung nih strategi dari Green Bee Crop yang menggunakan Maximin. Kita running dulu. Selanjutnya kita tentuin nilai maksimal dari setiap barisnya menggunakan Maximin Max Row. Nah, hasil dari eh, nilai minimum tiap barisnya itu adalah 57, 14, dan 32. Nah, dari ketiga angka ini itu yang menentukan nilai paling besar, yaitu adalah 57. Jadi, nilai maksimin dari Grand dari Grand Bean itu adalah 57. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung strategi dari permainan dari Nusantara Ros. Itu minimax, kita running. Setelah itu kita tentuin nilai minimal di setiap kolomnya. Nah, jadi hasilnya itu ada 78, 92, dan 57. Dari ketiga angka ini, itu yang paling kecil adalah 57. Jadi di sini nilai nilai minimal dari setiap kolomnya adalah 57. Nah, jadi nilai minimax dari si Nusantara Rose itu adalah 57 ini. Nah, selanjutnya kita bakal mencari saddle point-nya. Kita running. Nah, setelah dilakukan pengecekan dari saddle point-nya ini dengan membandingkan nilai maksimum dan minimal, itu kita eh, lihat nilai maksimin dan nilai minimaxnya itu sama-sama 57. Jadi terdapat saddle point. Jadi kesimpulannya adalah strategi optimal dari Green Bee Crop dan dari Green Bee Crop itu adalah CRO tadi. Sedangkan untuk nilai optimal dari Nusantara Ros itu adalah HP, dan nilai permainannya itu adalah sama sebesar 57 yang dimana itu tuh merupakan dan yang dimana itu tuh menghasilkan saddle point. Nah, selanjutnya kita lakukan penyelesaian menggunakan POM. Nah, ini kita bikin yang baru aja. Kita pakai game teori. Ya, salah. Kita pakai game teori, kita modul, terus kita mencet yang game teori. Di sini kita bisa isi nanti game teori dengan name saya. Sini number of rows-nya itu ada 3. Nah, untuk itu ada 3 juga. Oke. Nah, di sini kita bisa isi dengan RO, terus selanjutnya itu ada SM, selanjutnya itu ada HP, selanjutnya di sini juga kita bisa ganti jadi RO, selanjutnya di sini jadi SM, di sini jadi HP. Nah, untuk angkanya itu tadi kan ada di angka 78, 29, 29 sama 37. Di sini untuk SM-nya itu ada 92, terus 39, 57. Untuk HP-nya itu ada di angka 57.
14 sama 32. Kita bisa langsung running aja. Nah, di sini kita udah ketemu ini sama hasilnya. Tuh, yang dimana bisa kita lihat strategi optimal untuk green bee crop dan arrow itu adalah RO karena pada row mix row, row mix nilai satunya itu berarti di RO, sedangkan untuk strategi optimal untuk Nusantara Rose adalah HP karena pada kolom mix nilai satu berada di HP. Nah, jadi dapat dilihat dari hasil ini adalah nilai permainan atau value of game-nya adalah 57, yang artinya keuntungan Grand Big Crop itu sebesar 57. Nah, jadi Grand Bin itu memilih RO dan Nusantara. Nusantara Rose itu memilih HP dan terdapat saddle point dengan nilai 57. Lah, penyelesaian analisis Markov dan game teori. Jadi pada game teori, RStudio dan pemikiran sama-sama menunjukkan bahwa strategi optimal Green Bancroft adalah RO, strategi optimal Nusantara Rose adalah HP dan nilai permainannya adalah 57. Nah, jadi kalau untuk jadi untuk sedangkan untuk analisis Markov itu di RStudio dan PKM juga menghasilkan nilai yang hampir sama. Proporsi jangka panjang atau steady state menunjukkan bahwa pengguna OVO itu sekitar 85% atau 84%, dan pengguna Dana itu sekitar 19,15%. Jadi menggunakan dua software ini itu akan menghasilkan solusi yang sama. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.